Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 6 mata kuliah pengendalian sistem 002 akan mempresentasikan tentang tugas dari tahap 1 dan tahap 2 sebagai syarat kelulusan pemenuhan tugas pengendalian sistem dari Prof. Aryo. Perkenalkan, saya Alifian Firdaus. Saya Triadi Septiandi. Saya Rivaldo Syegian. Saya Rifadila. Kita langsung mulai presentasi. Jadi di studi kasus kali ini kita akan membuat liquid level system spesifiknya untuk alat chlorine water storage tank. Jadi penyimpanan air klorin itu memiliki beberapa fungsi penting dalam pengolahan air dan industri kimia. Dalam industri kimia, klorin digunakan dalam banyak proses, termasuk pembuatan bahan kimia organik, plastik, pemutih, dan bahan kimia lainnya. Penyimpanan air klorin memungkinkan penggunaan yang efisien dari klorin dalam proses industri, sehingga menjaga kelancaran dan keandalan produksi itu penting. Karena itu kita mau mencoba menghitung dari liquid level system dari tangki klorin yang ada di industri. Ini adalah untuk desain matematis dari liquid level system yang ada di tangki klorin yang ada di sini. Setelah itu didapatkan persamaan matematika, ada beberapa data yang diketahui. Yang pertama ada C 2 meter persegi, A 0,25 meter, R 0,25 second per meter kuadrat, B 0,75 meter, KV 1 meter kuadrat, KL 4 second, dan kita bisa mencoba memulai perhitungan pertama. Yang pertama itu DY per DT sama dengan K1X sama dengan 4X. Ini di transformasi Laplace-kan menjadi SC sama dengan 4. Sehingga bentuk diagram bloknya seperti ini. X di dalam kotaknya 4 per S, di outputnya Y. Terus di sini juga ada QI, ini salah, harusnya Q sama dengan minus KV dot Y sama dengan minus 1 kali Y. Ditransformasi Laplace-kan menjadi QI sama dengan minus Y. Ini adalah bentuk diagram bloknya. Dari input Y di dalam kotak min 1 dan output Q1. Ini juga ada persamaan. QD plus QI minus Q0 sama dengan C, DH per DT sama dengan 2, DH per DT sama dengan persamaan ini. Dengan begitu kita bisa membuat diagram bloknya seperti yang di bawahnya ini. Terus habis itu ada H sama dengan R kali Q0 sama dengan 0,5, sehingga H atau head itu sama dengan 0,5 Q0. Diagram bloknya seperti ini, di input H dalam kotak 2 dan outputnya Q0. Lalu juga ada persamaan K sama dengan A per A plus B kali H. Sama dengan 0,25 per 0,25 tambah 0,75 dikali H, sama dengan 0,25 H. Ini tinggal dimasukkan aja 0,25-nya dalam kotak, jadi input H dalam kotak 0,25 dan outputnya X. Nah, dari semua persamaan tersebut kita bisa bikin penyelesaian diagramnya. Dari yang kompleks ini hingga nanti bentuk akhirnya seperti diagram yang di paling bawah ini. Jadi H per QD sama dengan S per 2S kuadrat plus 0,5S plus 2. Yang paling bawah ini hasil akhirnya. Lalu kita hitung akar-akar pol dari persamaan yang didapat. Jadi persamaannya itu S per 2S kuadrat plus 0,5S plus 2. Untuk mencari akar-akar pol dari persamaan tersebut, kita perlu menyelesaikan persamaan tersebut dengan mengatur penyebut menjadi 0. Jadi 2S kuadrat plus 0,5S plus 2 sama dengan 0. Setelah itu kita menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai-nilai S-nya. Dalam persamaan kita masukkan A sama dengan 2, B sama dengan 0,5, dan C sama dengan 2. Setelah itu kita hitung ke rumus ABC-nya, didapatkan S1,2 sama dengan minus 0,125 plus minus 0,9921I. Setelah itu kita bisa bikin S-plane-nya dari persamaan S1,2 ini
menjadi seperti ini. Jadi ini X ini itu adalah nilai dari minus 0,125. Terus yang atas biru dan oranye ini itu plus minusnya. Jadi yang plus 0,9921 itu yang atas, yang minus 0,9921 itu yang bawah. Jadi dia bentuknya seperti ini hasil akhirnya, hasil grafik S-plane-nya. Zeronya di 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai zeta ini menggunakan rumus yang tertera di slide sebagai berikut. Di sini kita dapatkan transfer function-nya itu seperti ini, dan kita mencarinya dengan mengkali 0,5 per 0,5. Di sini diketahui nilai zeta-nya itu sebesar 0,125 dan natural frekuensi atau omega n-nya itu omega n kuadrat sama dengan 1, jadi dapat omega n-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari rise time-nya atau TR-nya itu menggunakan rumus ini, dan didapat nilai rise time-nya itu sebesar 1,71 second. Selanjutnya untuk mencari peak time atau TP-nya itu menggunakan rumus P per omega D. Setelah itu mendapatkan hasilnya 3,16 second. Selanjutnya yang kelima itu mencari settling time. Jadi di dalam settling time ini terdapat dua kriteria. Yang pertama itu kriteria untuk yang 2% dapat nilainya itu 32 second, dan yang untuk 5% sebesar 24 second. Selanjutnya itu mencari overshoot-nya itu. Overshoot-nya ini didapat menggunakan rumus berikut dan didapati hasilnya itu 67,32%. Nah, selanjutnya ini kita melakukan pengodingan melalui Octave. Dari transfer function itu kita ketahui grafik melalui Octave itu seperti ini. Dia tuh berbentuk oksilasi gitu kan. Dan dia mulai stabilnya itu di detik ke 30 sampai selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk diagram bloknya ini kita menggunakan aplikasi, kita masukin nilai transfer function-nya itu, dan didapati juga grafiknya itu sama dengan melalui Octave tadi, seperti ini gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk tugas kedua. Baik, untuk tugas tahap kedua, perkenalkan nama saya Arif Fadilah. Terlihat di dalam slide, dari persamaan itu kita cari grafik tempat kedudukan akarnya. Seperti terlihat di layar, dimasukkan nilainya yaitu S per 2S kuadrat tambah 0,5 S tambah 2, itu dimasukkan nilainya, dapatkan 2S kuadrat tambah 0,5 S tambah 2, dan kita gunakan rumus kuadrat untuk menyelesaikan persamaan kuadratik tersebut dengan rumus ABC. Kita masukkan nilai A itu 2, B 0,5, dan C 2, sehingga kita dapatkan akar-akar pol dari persamaan tersebut, yaitu S1 dan 2 sama dengan minus 0,125 dan 0,992i. Terlihat di layar untuk S-plane-nya. S1 di titik minus 01,25, S2 di 0,922i. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Tri Eli Seftiandi. Kemudian dari transfer function ini diminta untuk mendesain GS dengan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan tempat kedudukan akar untuk mendesain kompensator yang diperlukan. Dari pool yang telah didapat, S12 sama dengan minus 0,125 plus minus 0,9921E. Kemudian didesain dengan menggunakan syarat sudut.
Syarat sudut dari transfer function terbuka adalah 1/2S plus 0,5. Dengan S12-nya kita tentukan min 1 plus minus J. Sehingga dari sudutnya ini didapatkan besarannya kurang dari 180 derajat, didapatkan 135 derajat. Sehingga kekurangan sudut atau V-nya sama dengan 45 derajat. Dari sini kita coba gambar melalui S-plane ini ya. Didapatkan tadi kan 135 derajat itu di sini 135 derajat. 135 derajat di sini. Dari sini pertama kita tarik dari pool yang baru ini ke titik 0. Kemudian kita tarik secara horizontal ke titik A. Dari sudut ini, kurangannya ini, dari sudut 135 derajat ini dibagi 2 ke titik B ini. Didapatkan selanjutnya didapatkan nanti V-nya ini 45 derajat ini dibagi 2, V per 2 untuk C, kemudian V per 2 untuk di titik D, sehingga diperoleh titik C ini min 1 per alfa T, dan untuk titik D, 0 yang baru, di min 1 per T. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi di sini didapatkan 0-nya pada S itu min 1 dengan polnya min 2 tadi ya. Kemudian untuk nilai T-nya itu 1 per 1 sama dengan 1. Untuk alfa T-nya 1 per 2 sama dengan 0,5. Sehingga alfanya dimasukkan, nilai T-nya disubstitusi tadi, sehingga alfanya 0,5. Kemudian kita masukkan mencari KC dengan memasukkan nilai dengan syarat besaran. KC sama dengan S plus seperti per S plus seper alfa T. Dikali transfer function loop terbukanya, sehingga sama dengan 1, sehingga didapatkan KC-nya sama dengan 1,9. Sehingga untuk GCS-nya, transfer function kompensatornya yaitu 1,9 dikali S plus 1 per S plus 2. Sehingga GCS untuk GCS-GS-nya sama dengan 1,9S plus 1,9 per 2S kuadrat plus 4,5S plus 1. Untuk nomor 3 dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 3, dengan menggunakan PID, perbaiki sistem performa sistem GS-nya untuk dibandingkan dengan kompensator yang ada. Seperti dilihat pada layar, S kuadrat tambah 0,25S tambah 1 KP. Kita dapatkan root stability kriterianya S21, S1 0,25, S01 tambah KP. Sehingga KP sama dengan 1, disubstitusikan nilai S ke J omega. Didapatkan omega sebesar 1,25, kemudian cari P kritikalnya, didapatkan nilai 2,5. Kita masukkan nilai P-nya, didapatkan nilai TD-nya 0,3125. Untuk GCS-nya didapatkan 0,3125S tambah 3 per 1,25S. Terlihat di layar diagram bloknya. RS 0,3125S tambah 3 per 1,25S didapatkan min 2 per S. Baik, sekian, dilanjutkan dengan teman saya untuk tugas keempat.
Untuk pertanyaan keempat, gunakan MATLAB atau Octave dan Simulink atau Scilab untuk membantu visualisasi transfer function yang diperoleh. Baik, ini saya coba plot dengan menggunakan Octave. Dengan kompensator yang telah dicari tadi, didapatkan grafik seperti ini. Dari grafik ini terlihat bahwa dengan kompensator sebenarnya penurunannya belum terlalu signifikan, masih kurang ya. Kemudian, nah ini yang ketika saya masukkan dengan menggunakan XCOS, diagram bloknya seperti ini, kita masukkan unit step, transfer function-nya kita masukkan seperti ini, didapatkan secara grafik hasilnya seperti ini dengan menggunakan software XCOS. Kemudian ini respon dengan menggunakan PID controller. Saya masukkan melalui software XCOS juga. Kita masukkan unit step function-nya, unit step-nya dengan kriteria KPTITD-nya sudah dimasukkan pada blok PID ini. Kemudian diperoleh hasil grafik yang seperti ini. Dengan menggunakan PID tentu dapat secara osilasinya jauh lebih berkurang daripada menggunakan kompensator. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan teman-teman yang nonton nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mana?